Pada tahun 1978, Cleon dan Fermin adalah anggota geng The Destroyer. Geng ini diketahui oleh Virgil. Suatu malam ia menyuruh Cleon dan Fermin untuk melakukan transaksi narkoboy. Namun kenyataannya mereka berdua hanyalah dijebak oleh Virgil. Narkoboy yang berada pada Cleon dan Fermin adalah narkoboy palsu yang membuat geng motor menjadi mengamuk dan hampir menghabisi mereka berdua. Untungnya mereka berhasil kabur. Akhirnya Cleon dan Fermin memutuskan untuk keluar dari geng The Destroyer karena marah pada Virgil yang ternyata menginginkan kematian mereka. Menurut Virgil, Cleon secara sembunyi-sembunyi ingin merebut tahta ketua geng The Destroyer darinya. Padahal kenyataannya itu hanyalah ketakutan Virgil semata yang terlalu berlebihan akibat narkoboy yang selalu ia konsumsi. Cleon dan Fermin pun memutuskan untuk meninggalkan geng The Destroyer dan berjanji akan membalaskan dendamnya pada Virgil. Hal inilah yang menjadi pemicu lahirnya geng The Warriors. Cleon yang menjabat sebagai ketua pun mencari anggota untuk geng barunya ini. Ia menemui teman lama yang pernah berada dalam geng The Destroyer yang sudah keluar. Mereka adalah Swan dan Cowboy. Alasan Swan dan Cowboy keluar sejak lama dari geng The Destroyer adalah karena mereka muak dengan Virgil. Cleon dan Fermin yang menemui mereka pun akhirnya paham karena baru saja merasakannya. Saat tengah pertemuan, mereka kebetulan saat itu ada di pertarungan jalanan yang akhirnya berakhir dengan kemenangan oleh Swan dan Cowboy. Cleon yang melihat kemampuan hebat dari Swan dan Cowboy pun mengajak keduanya untuk bergabung dalam geng miliknya. Meskipun awalnya menolak, namun akhirnya mereka menerima tawaran tersebut. The Warriors pun mulai mengambil alih beberapa toko yang sudah The Destroyer kuasai serta mengambil basecamp mereka yang biasa mereka gunakan oleh para pemakai narkoboy. Pada gedung tersebut terdapat LC yang merupakan wakil ketua The Destroyer. Namun akhir cerita The Warriors mampu mengambil alih tempat tersebut. The Warriors pun memutuskan untuk mencari tukang pukul lainnya hingga kemudian mereka bertemu dengan Ajak dan Snow yang akhirnya bergabung dalam geng The Warriors. Ajak yang sudah mendapatkan rompi tanda keanggotaan The Warriors malah berulah dengan mencari wanita pada daerah kekuasaan geng The Destroyers. Ajak dan Snow tiba-tiba pingsan karena mereka kena timpuk batu bata oleh anggota geng The Destroyers. Rompi mereka pun diambil. Beruntung mereka berdua selamat dan berhasil mengambil kembali rompi tersebut. Usaha dalam mengambil rompi itu membuat keduanya dikejar oleh anggota geng The Destroyers. Beruntung pada tengah jalan mereka bertemu dengan geng The Warriors dan menyelamatkan mereka dari pengeroyokan. Cleon yang sempat menegur Ajak yang sudah berulah pada awal kedatangannya. Ajak adalah sosok yang kurang pintar dalam mengatur kelakuannya. The Warriors pun mulai berpikir untuk mencari sosok mata-mata dalam geng mereka karena mata-mata sangat penting dalam membaca situasi dan berguna dalam menyelamatkan The Warriors. The Warriors pun bertemu dengan Fox, namun ia masih harus mendapatkan ujian dalam kemampuannya dengan memata-matai geng The Huns. Fox berhasil dalam misi pengujiannya ini dan ia menjadi mata-mata. Suatu hari, Mamang Cocis yang baru datang pada wilayah ini tertarik untuk bergabung dalam geng The Warriors. Ia pun mendapatkan ujian dengan mengganggu ketua geng The Boppers. Sama seperti Fox, Mamang Cocis berhasil menaklukkan misinya dengan bergabung dalam geng The Warriors. Geng ini pun mulai merekrut Rimbrand yang tak lain seorang graffiti artis. Setelah menerima ujian dan berhasil, Rimbrand bertugas untuk menyebarkan graffiti The Warriors agar keberadaan mereka terkenal banyak orang. The Warriors pun mulai menjadi geng yang kuat dan sempurna. Namun sayangnya pada awal terbentuknya geng mereka secara sempurna, mereka pun harus menghadapi fitnah bahwa geng mereka adalah geng pengecut dan kecil yang culas. The Warriors pun membuktikan kekuatannya pada geng Orphan yang merupakan geng paling lemah dan hanya bisa bermulut besar. Suatu hari The Warriors mengikuti lomba graffiti, namun sayangnya mereka dijebak oleh geng lain. The Warriors berhasil mengatasi semuanya. The Warriors pun mulai menyebarkan nama mereka ke penjuru New York agar orang-orang tahu bahwa geng mereka adalah geng terkuat. Geng mereka terus menghadapi berbagai macam tawuran dengan geng lain hingga mereka pun terkenal dengan kekuatannya yang menakutkan. Tujuan utama The Warriors sebenarnya adalah menghadapi The Destroyer yang merupakan musuh bebuyutannya. Hingga The Destroyer terus mencari masalah pada geng The Warriors bahkan sampai membunuh anggota The Warriors. Akhirnya dengan pertarungan yang sengit mereka pun berhasil membunuh ketua The Destroyer yaitu Virgil dengan tragis. Hal ini pun merupakan upaya pembalasan dendam Cleon dan Fermin yang berhasil sekaligus menjadi sejarah terbentuknya perjalanan The Warriors di tahun 1978. 1 tahun kemudian terdapat sebuah pengumuman yang datang dari geng terbesar di New York yaitu The Reefs yang diketuai oleh Cyrus.
Ia memberikan pengumuman agar semua geng New York untuk berkumpul pada pusat kota dengan larangan tidak boleh membawa senjata pada pertemuan tersebut. Cyrus berniat untuk menyatukan semua geng dan bekerja sama karena para geng yang saling bertarung untuk menjatuhkan satu sama lain. Pada tahun 1979 ini, para geng jalanan lebih banyak jumlahnya daripada polisi ataupun penegak hukum. Karena itu, para geng berlomba-lomba untuk menguatkan nama geng mereka. Semua yang mereka lakukan demi kelancaran bisnis haram mereka. Krisis ekonomi yang terjadi membuat para pemuda bertahan hidup dengan cara seperti ini. The Warriors pun mengikuti pertemuan yang telah The Reefs umumkan. Namun sebelum pergi, Cleon memberikan tugas pada Rembrandt agar membuat grafiti pada sebuah kereta baru dan kereta tersebut akan menjadi transportasi para geng lainnya. Hal ini pun adalah salah satu cara menebar keberadaan The Warriors pada kota New York. Pertemuan perdamaian dimulai. Cyrus berhasil mengumpulkan dan mendamaikan seluruh geng yang hadir. Namun sayangnya ketua geng The Roach menembakkan pelurunya pada Cyrus sehingga mengakibatkan kekacauan. Cleon yang berniat baik dengan mendekati jasad Cyrus malah mendapatkan fitnah dari Luder yang tak lain adalah penembak dan ketua geng The Roach. Ia memfitnah Cleon sebagai pembunuh Cyrus. Hal ini memancing keributan pada The Reef dan geng lainnya untuk menyerang Cleon. Hal ini pun mengakibatkan kabar bahwa Cleon sudah mati, namun sebenarnya tak ada kejelasan mengenai hal ini. Para anggota geng The Warriors yang terpisah pun segera kabur bersama. Mereka yang sudah aman pun akhirnya menerima aba-aba dari Swan mengenai tindakan selanjutnya. Namun Ajak protes mengenai kedudukan Swan yang bukan seorang ketua. Ajak merasa bahwa ialah yang seharusnya menjadi pengganti Cleon karena ia yang paling kuat dari geng tersebut. Anggota lain mulai membujuk Ajak agar mengalah dan Swan pun mengambil alih The Warriors. Sebenarnya Cleon sudah memberikan amanah pada Swan sebelum mereka berangkat ke pertemuan perdamaian itu. Ia meminta Swan agar mengambil alih The Warriors jika terjadi sesuatu padanya. Pada situasi lain, The Reefs yang berpikir bahwa The Warriors lah yang telah membunuh ketua mereka akhirnya membuat pengumuman pada salah satu radio yang khusus memberitakan mengenai geng-geng di New York. Pengumuman itu menyebar luas dan meminta semua geng yang tengah berjalan pulang untuk menangkap The Warriors baik hidup ataupun mati. The Warriors pun memutuskan untuk pulang dan tiba secepatnya ke rumah mereka. Meskipun selama perjalanan menuju stasiun kereta terdekat, mereka sempat bertemu dengan geng lain, namun The Warriors berhasil memasuki kereta dan selamat. Namun tiba-tiba laju kereta terhenti karena adanya kebakaran di depan. Mereka pun memutuskan untuk berjalan kaki ke stasiun berikutnya. Saat tengah jalan, mereka bertemu The Orphans yang masih menyimpan rasa dendam akan keributan mereka pada masa lalu. Swan dengan kesabaran dan karismatiknya berhasil membujuk The Orphan agar mereka bisa melewati area kekuasaannya. Namun sayangnya kekasih dari geng ketua The Orphan malah menggagalkan hal tersebut dengan memanas-manasinya. Keributan pun terjadi, namun Swan berhasil mengalihkan perhatian The Orphan dan kabur diikuti oleh Mercy, kekasih ketua geng The Orphan. The Warriors pun berhasil memasuki kereta dalam stasiun terdekat, namun ternyata ada keberadaan polisi yang tengah mengincar para geng yang berkeliaran. The Warriors pun berpencar dan memutuskan untuk berkumpul kembali pada stasiun lain. 3 anggota The Warriors berhasil menaiki kereta sedangkan sisanya masih bertarung dengan polisi dalam stasiun tersebut. Fox pun mati terlindas kereta, sedangkan 3 anggota The Warriors lainnya berhasil keluar dari stasiun tersebut. Sayangnya mereka malah bertemu dengan geng The Baseball Furies dan mengejar mereka. Ajak yang merasa kesal karena terus kabur pun memutuskan untuk melawan geng tersebut. Mereka berhasil menang dan kembali ke stasiun sebelumnya. Namun pada tengah jalan mereka bertemu dengan wanita cantik yang menarik perhatian Ajak. Swan berusaha untuk mengajak Ajak agar segera melanjutkan perjalanannya, namun Ajak menolak dan mengatakan bahwa ia akan menyusul. Mereka pun meninggalkan Ajak yang segera merayu wanita cantik itu. Namun ternyata ia adalah polisi yang tengah menyamar dan berhasil menjebak serta menangkap Ajak. Pada situasi lain, 3 anggota The Warriors yaitu Rembrandt, Fermin, dan Mamang Chocis yang berhasil selamat dan menaiki kereta akhirnya tiba pada lokasi janjian mereka untuk berkumpul. Mereka yang merasa bosan hanya menunggu, akhirnya mereka mulai mendekati sekumpulan wanita cantik yang sedang duduk dalam stasiun. Para wanita itu sebenarnya adalah geng yang beranggotakan perempuan yaitu geng Lizzies. Mereka pun mendapatkan tawaran untuk datang ke rumah geng wanita tersebut dan bersenang-senang, namun ternyata geng wanita itu menyerang mereka. The Warriors pun berhasil kabur dan menyadari posisi mereka yang terancam ini akibat fitnah bahwa The Warriors lah yang telah membunuh Cyrus. Pada lain lokasi, Swan beserta temannya yang tersisa berhasil kembali ke stasiun bersama Mercy.
Mereka pun bertemu geng lain yaitu The Punk. Swan menyadari rencana geng tersebut yang ingin menyerang The Warriors. Ia pun mulai menyusun rencana dengan anggota The Warriors. Strategi itu berhasil. The Warrior akhirnya kembali kumpul untuk pulang ke rumah mereka. Pada lain tempat, The Reef akhirnya mendapatkan bukti mengenai siapa pembunuh sebenarnya ketua mereka. The Reef pun percaya bahwa Luder lah yang telah membunuh ketua mereka, bukan The Warriors. Hari berganti. The Warriors berhasil tiba ke stasiun terakhir mereka untuk menuju rumah. Namun mereka tak sadar bahwa ada The Roach yang sudah menunggu. Mereka pun berhadapan. Swan mengajukan 1 versus 1. Ia melawan Ladder. Pertarungan pun terjadi. Ladder yang sudah babak belur malah menodongkan pistolnya pada Swan, namun ia berhasil melemparkan pisau yang mengenai tangan Ladder. Mereka kembali bertarung antar geng, namun tiba-tiba The Reef datang untuk mengadili The Roach dan mengeksekusi Luder akibat kesalahannya. The Reef pun meminta maaf pada The Warriors karena kesalahpahamannya. Pengumuman bahwa The Warrior bukanlah tersangka menyebar. Semua meminta maaf pada The Warrior. Mereka pun bisa pulang dengan aman. Swan akhirnya berpacaran dengan Mercy. Dan itulah alur cerita dalam game The Warriors PS2 yang sangat melegenda itu, teman-teman. Buat kalian yang suka dengan alur cerita video ini, jangan lupa di like, di follow, dan di share ke grup-grup yang kalian punya. Terima kasih.